Hai, welcome to EMPC Producer Talk brought to you by iExperience.id. Selamat datang di kelas mixing dan mastering bersama gue Rizky Wahyudi. Gue sehari-harinya bekerja sebagai sound engineer di salah satu televisi swasta nasional di Indonesia. Gue juga salah satu pengajar di industri course mixing dan mastering di SI Jakarta. Gue juga mengerjakan berbagai macam project mixing dan mastering di studio pribadi gue di rumah. Oke, kenapa topik mixing dan mastering ini sangat penting? Karena menurut gue ada banyak hal dan juga detail-detail kecil yang banyak orang belum mengetahui, terutama supaya hasil mixing dan mastering kalian sesuai dengan standar industri yang ada saat ini. So, let the class begin. Nah, sebelum gue menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian posting di Instagramnya iExperience.id, gue bakal memberikan sedikit insight mengenai mixing dan mastering. Apa itu mixing dan apa itu mastering? Mixing adalah proses yang kalian lakukan setelah proses recording dan proses editing selesai. Nah, ini penting ya. Kalian harus melakukan mixing setelah proses editing selesai karena pada saat mixing kalian tidak perlu lagi berurusan dengan proses editing ataupun memperbaiki hasil recording yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Jadi, kalian akan fokus melakukan mixing saja. Nah, pada saat mixing, kalian akan melakukan adjustment seperti level balancing sesuai dengan referensi ataupun sesuai dengan keinginan produser dan artisnya. Kemudian kalian melakukan ekualisasi, dynamic processing, compression, dan juga kalian bisa memberikan reverb, delay, modulation sesuai dengan keinginan, dan kemudian menggabungkan, mengkombinasikan semua track tersebut menjadi satu file sebagai file stereo ataupun multi-channel files kalau kalian misalnya bekerja dengan format surround ataupun Dolby Atmos. Nah, sedangkan proses mastering adalah proses yang dilakukan setelah proses mixing selesai. Sebenarnya proses mastering ini cukup simple karena melibatkan beberapa adjustment seperti ekualisasi, compression, juga level adjustment, dan juga loudness adjustment sesuai dengan keinginan dari label, sesuai dengan referensi yang kalian gunakan, juga sesuai dengan standar yang diberikan oleh digital platform yang kalian tuju. Jadi sebelum kalian distribusikan ke agregator, ke label, ataupun langsung ke sosial media, proses mastering adalah proses yang harus kalian lakukan. Oke, mungkin itu saja yang beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai mixing dan mastering. Saatnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kalian. Oke, let's go. Oke, pertanyaan pertama dari Tauge Music. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan artis atau produser musik dalam proses mixing dan mastering? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi, dalam proses mixing dan mastering dengan produser atau artis lain, gue bakal yang pertama kali adalah meminta referensinya mau seperti apa. Jadi referensi itu penting guys, karena itu akan menentukan arahnya sesuai dengan lagu atau musiknya atau enggak gitu. Kemudian gue akan minta mix balance atau rough mixnya, karena dari situ gue bisa tahu keinginan atau bayangan atau garis besar dari musiknya itu akan terdengar seperti apa. Nah, itu biasanya sesuai dengan keinginan si produser atau artisnya. Setelah itu baru gue akan melakukan proses mixing, gue juga akan tetap berkomunikasi, misalnya referensinya mungkin nggak cocok atau mungkin ada beberapa hal yang bisa gue enhance lagi dari track yang sudah direkam, atau mungkin memberikan ide-ide baru gitu ya, dari sesuai dengan referensi atau memberikan referensi lain. Nah, setelah itu juga mungkin gue akan memberikan mix preview, ataupun misalnya kita akan ada revisi, kita akan revisi online via Zoom atau Audio Movers biasanya, atau juga produser atau artisnya akan datang langsung, kita duduk bareng, adjust sama-sama biar sesuai satu visi, satu misi, dan satu keinginan lah semuanya gitu. Dan setelah itu biasanya langsung akan berlanjut ke proses mastering. Oke, pertanyaan kedua dari Music by Ardi. Dari segi sound quality sebenarnya lebih kompleks mana antara mixing sound untuk TV dan mixing untuk lagu? Mungkin maksudnya untuk rilisan ya. Dan apa perbedaan dari keduanya? Terima kasih. Oke, gue kebetulan sudah 11 tahun di TV, dan TV 10 tahun yang lalu sampai dengan TV yang sekarang sebetulnya lumayan berbeda ya. Karena dulu rata-rata program-program TV itu tidak didistribusikan di misalnya contohnya di YouTube atau di sosial media, masih belum gitu pada saat itu. Jadi dulu tantangannya lebih besar karena dulu kita mixing untuk TV itu adalah bagaimana menyajikan audio yang berkualitas di speaker TV yang sangat kecil. Kadang-kadang cuman 1 inch atau berapa inch, 1,5 inch, itu pun kadang-kadang menghadap ke bawah gitu ya, di bawah layar TV-nya gitu, menghadap ke bawah gitu. Nah, jadi sangat-sangat membutuhkan sedikit
apa ya, adjustment gitu. Karena biasanya kita mixingnya untuk high res gitu, ternyata ini kita mixingnya untuk sedikit low res di speaker yang kecil, tapi bagaimana caranya supaya delivery-nya tetap bagus, orang tetap bisa menikmatin seperti itu. Tapi kalau sekarang biasanya untuk mixing TV kita juga memikirkan untuk mixing di platform lain, karena dari yang TV juga akan diposting atau diupload di platform lain gitu. Contohnya di YouTube dan sebagainya, di OTT juga gitu. Jadi kita biasa mixingnya lebih high res untuk sekarang. Kalau mungkin di 10 tahun yang lalu kita akan lebih mikirin bagaimana caranya mixingan kita akan terdengar lebih bagus di speaker yang kecil, seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga dari Ariel Syahril 11. Apa yang menjadi prioritas dalam mengatur level suara atau gain staging ketika memulai mixing? Oke, pertanyaannya bagus. Gue biasanya akan memulai dari instrumen yang memiliki energi, impact, dan transient yang paling besar, alias dari drum dulu. Sama mungkin kalian juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena dengan energi dan impact serta transient yang paling tinggi, itu biasanya akan bisa menjadi fondasi dari sebuah lagu. Dengan itu, nanti instrumen yang lain akan menyusul balance-nya menyesuaikan dengan si drum. Contohnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat tadi di masternya sampai minus 12-an ya levelnya, minus 12 dBFS. Jadi secara transient lebih tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya. Nah, nanti dari situ kita akan bisa memulai balance selanjutnya dengan instrumen yang lain berdasarkan fondasinya si drum tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mild Wike atau White. Hal penting apa saja yang harus diperhatikan saat mixing dan mastering untuk acara TV? Apakah ada perbedaan untuk mixing dan mastering untuk acara TV dan studio rekaman? Ya, sangat berbeda ya sebetulnya. Jadi ini tips dan trik dari gua juga. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk mixing -1 misalnya untuk acara TV, usahakan jangan terlalu bright dan jangan terlalu loud. Seperti layaknya rilisan untuk komersial ya gitu. Karena apa? Biasanya untuk di televisi acara live perform ataupun live show-nya itu biasanya juga dibarengi dengan perform lain, misalnya band gitu ya, atau instrumen beneran. Sehingga kalau misalnya kita akan masteringnya sesuai seperti rilisan komersial gitu, akan jomplang sekali gitu. Nah, sedangkan saat ini TV-TV di Indonesia juga sudah banyak yang menerapkan live mastering pada saat program live-nya. Jadi sebenarnya untuk misalnya -1 atau materi-materi yang untuk di mixing untuk di TV, sebetulnya mixing saja sudah cukup. Tapi misalnya masih mau di mastering, usahakan jangan terlalu bright. Cukup balance saja dan tidak terlalu loud juga, karena nanti akan di-adjust lagi sih sebetulnya, walaupun terlalu loud juga akan di-adjust lagi sesuai dengan standar di televisinya juga gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Monita Januar. Apakah untuk bisa mixing mastering harus paham tentang musik? Kalau buat orang awam mulai dari mana belajarnya? Kalau menurut gua, kalau paham tentang musik itu adalah salah satu nilai plus banget ya gitu. Kalau kita paham, mungkin paham instrumen musik mungkin ya gitu. Itu sangat plus banget sih menurut gue. Jadi kita bisa tahu, misalnya kita bisa memainkan alat musik pada saat kita mixing, kita tahu ini harusnya bunyinya seperti apa, kemudian soundnya seperti apa, kita tahu gitu ya. Misalnya gue main gitar atau main drum gitu, gue tahu drumnya harus soundnya seperti apa, dan juga gitarnya misalnya harusnya seperti apa soundnya gitu. Tapi kalau misalnya paham tentang musik secara keseluruhan, misalnya penikmat musik saja, menurut gue juga nggak masalah gitu. Karena dengan menikmati musik, kita tahu bahwa musik yang oke itu seperti apa, lagu yang secara sonic balance-nya enak itu seperti apa, itu juga nggak masalah. Nggak harus paham tentang alat musik atau bisa memainkan instrumen musik untuk mixing dan mastering. Tapi paling nggak kita juga harus paham mengenai musiknya gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Stefanius MP ya. Most important thing in mixing and mastering. Kalau menurut gue hal yang paling penting dalam mixing dan mastering itu adalah referensi ya. Karena apa? Kalau kita nggak punya referensi, kita bisa kehilangan arah, ke arah mana mixing kita dan mastering kita. Mixing kita misalnya kalau nggak punya referensi, kita cuma dikasih materi, terus walaupun kita punya preferensi sendiri mixing ya, tapi kita biasanya punya kita punya bayangan, oh gue pengen seperti ini soundnya gitu. Nah, bayangan itu adalah sebetulnya referensi gitu. Bayangan itu kita sebetulnya pernah dengar di suatu saat, di suatu waktu gitu. Misalnya gue pengen mixing kayak dapat band vokalis cewek, gitar full distorsi, drum powerful dan sebagainya. Apa yang dalam pikiran kita terbersit langsung adalah biasanya kalau gue, oh kayak Paramore ya gitu. Jadi walaupun gue nggak dengerin Paramore pada saat mixing, tapi gue sudah punya preferensi sendiri karena gue biasanya sudah hafal bunyi-bunyiannya si Paramore seperti apa. Nah itu yang gue jadiin patokan buat gue mixing gitu. Walaupun gue nggak dengerin referensi tracknya, tapi gue paling nggak sudah punya bayangan seperti apa. Tapi kalau kalian misalnya mau dengerin referensi tracknya juga no problem, justru itu lebih bagus harusnya gitu. Kalian punya patokan. Kemudian mastering, nah kalau misalnya kalian punya referensi dalam mastering, nah itu lebih bagus lagi karena nanti secara sonic, secara balance-nya akan mendekatin atau mengejar si referensi tadi, termasuk secara loudness, secara equalisasi dan sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada itsabit_, baru gue kepikiran kalau misalnya mau collab bareng produser lain tapi beda DAW itu bagaimana? Apa harus diekspor dulu stem-stemnya? Terus kalau gitu kira-kira sound quality-nya bakal sama atau enggak? Ya cara yang paling umum memang kita ekspor dulu stem-stemnya ya, per track atau per grup. Jadi misalnya ada beberapa track virtual instrumen, kita render dulu, jadi bukan berupa MIDI, nantinya akan berupa audio WAV. Plugin-pluginnya juga kalau misalnya kalian mau langsung render juga no problem, mau di bypass juga silahkan saja. Atau diekspor per grup, jadi ada grup drum, keyboard, bass, kemudian gitar, vokal, dan sebagainya. Nah, file-file tadi akan dikirim ke produser lain atau mungkin dikirim ke mixing engineer yang akan mengerjakan mixing lagu kita. Atau ada cara lain yang biasanya sering gue pakai adalah dengan menggunakan format AAF atau OMF. Nah, kalau di Pro Tools, gue akan tinggal select track-track yang akan gue export menjadi file AAF atau OMF. Kemudian tinggal pilih export, selected tracks as new AAF atau OMF. Nah, rata-rata semua DAW bisa menerima file format ini, tinggal kalian cek aja kompatibilitasnya di manual masing-masing. Dan biasanya setelah kita buka file AAF atau OMF di DAW masing-masing, nanti urutan tracks-nya akan sama seperti di Pro Tools atau DAW lain source dari project tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Hella Occupied ya. Pas pertama nge-produce pakai PC atau komputer spek apaan bang? Sama DAW-nya apa? Wah ini kayak flashback lagi ya, sekitar tahun 2002 ya, 2002-2003. Itu PC pertama gue itu Intel Pentium 3 kalau nggak salah. Kemudian DAW-nya waktu itu pakai Cakewalk Sonar kalau nggak salah, atau ada Fruity Loops juga, terus Cool Edit, terus ada Cakewalk Plasma. Pokoknya semua DAW pada saat itu gue cobain mana yang paling cocok. Akhirnya gue lebih cocok di Cakewalk Sonar waktu itu. Dan ya itu spek PC pertama gue. Kemudian juga naik ke Pentium 4, kemudian Pentium D alias dual core. Jadi ya pada saat itu, pada tahun itu cuman prosesor dan komputer dengan spek seperti itu yang bisa gue dapetin. Dan kebetulan gue juga di daerah di Samarinda, jadi untuk dapetin komputer dengan spek seperti itu juga kayaknya udah sebuah luxury buat gue. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sandi Music _official. Halo Mas Rizky, aku punya pertanyaan. Apakah gear seperti headphone dan juga audio interface pengaruh terhadap mixing dan juga mastering? Dan menurut Mas Rizky, apakah ada rekomendasi jenis headphone yang digunakan dalam mixing maupun mastering? Menurut gue sangat penting sekali dan sangat berpengaruh. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan banyak sekali pertanyaan seperti ini yang masuk ke gua lewat Instagram, lewat WhatsApp dan sebagainya, atau teman-teman yang ketemu seperti itu selalu menanyakan
pengaruh nggak sih audio interface atau headphone atau speaker yang bagus itu? Dan pertanyaan selanjutnya biasanya tipe yang seperti apa, merek apa, dan sebagainya. Dan jawaban gue selalu adalah beli atau dapetin audio interface, headphone, atau speaker yang paling mahal yang bisa kalian beli dan kalian bisa afford. Karena apa? Semakin mahal suatu sistem artinya semakin akurat biasanya. Resolusinya semakin bagus, detailnya semakin bagus, otomatis pada saat kalian bekerja, apa yang kalian dengar itu adalah yang paling akurat untuk kalian dengar. Jadi dengan semakin akurat yang kalian dengar, pasti mixing dan masteringnya juga akan semakin akurat. Kalau misalnya kalian pakai yang biasa-biasa saja atau yang tidak akurat, ya pasti hasilnya juga nanti nggak akan akurat. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi gue akan coba jawab sekaligus ya. Yang pertama dari Quiet Good F, dalam hal mixing harus percaya cheatable untuk mixing atau percaya terhadap kuping sendiri. Kemudian ada Indra 7, gue termasuk orang yang tidak pede ketika ingin melakukan mixing track. Ada tips dan trik supaya bisa meyakinkan kuping kita sendiri atau hasil mixing kita sudah sesuai. Kemudian ada Denny Inetni, everybody said trust your ear when mixing, but how do I trust my ear? Ya, kalau bukan kita sendiri yang percaya sama kuping kita, siapa lagi kan, gitu. Terus ada cheatable untuk mixing biasanya ya, ada cheatable frekuensi seperti itu. Ya itu juga bagus buat sebagai patokan, karena ya rata-rata sebetulnya instrumen musik itu-itu aja ya. Tapi yang membedakan adalah pada saat bagaimana saat direkam, apakah sama dengan misalnya dengan versi virtual instrumennya dengan kita rekam instrumen aslinya. Mungkin dengan menggunakan mikrofon yang berbeda, teknik rekaman yang berbeda, tidak akan sesuai dengan cheatable frekuensi yang biasanya banyak beredar di internet ya gitu. Jadi memang tetap harus kita dengar lagi hasil rekaman atau track yang akan kita kerjakan. Nah kemudian bagaimana meyakinkan kuping kita? Ya satu yang sering gue bilang adalah kita harus terus latihan. Dari dulu sampai sekarang gue juga tetap terus latihan, ngulik setiap hari, mencoba hal baru, mendengarkan berbagai macam referensi. Kalau misalnya gue nggak pede dengan telinga gue, kuping gue sendiri, ya gue nggak bakal ada di sini sekarang gitu. Jadi dari diri kita sendiri, kita harus meyakinkan bahwa ya gue udah pede nih gitu. Walaupun ya hasilnya mungkin masih jauh dari harapan, yang penting kita juga punya keyakinan diri sendiri dulu. Nggak masalah orang mau bilang itu jelek, itu adalah proses. Jadi percaya diri, percaya dengan kuping kalian sendiri, trust your ear, percaya pada insting kalian, dan terus maju aja. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Rahdianando. Setiap platform streaming kan punya ketentuan LUFS-nya, misalnya Spotify di minus 14 LUFS. Tapi kok bisa ada lagu yang di bawah minus 14 LUFS? Mungkin maksudnya lebih tinggi ya loudness-nya daripada standarnya Spotify. Gua mastering di sekitaran minus 6 LUFS dengan harapan bisa setara dengan lagu yang di bawah minus 14 LUFS itu, tapi ternyata tetap lebih pelan. Nah, jadi mungkin ada yang pernah mendengarkan lagu di platform digital, tapi kok secara loudness lebih kenceng dibandingkan mungkin lagu yang kita kerjain. Jadi akan gue jelasin bahwa itu sebetulnya tergantung dari komposisi lagunya. Nah, itu seperti apa akan gue jelasin ya. Oke, di sini gue sudah punya satu contoh lagu yang sudah gue normalize di minus 14 LUFS. Kemudian di sini ada loudness meter plugin. Dan kalian juga harus tahu bahwa semua digital platform yang menerapkan loudness normalization istilahnya, baik itu di minus 14, minus 12, minus 16, dan sebagainya, itu hanya membaca yang namanya integrated loudness ya. Kita bisa lihat di sini ada integrated loudness di plugin loudness meter ini. Jadi kalian hanya perlu peduli dengan yang namanya integrated loudness. Nah, bagaimana kalian bisa sedikit cheating supaya materi kalian bisa lebih kencang secara loudness dibandingkan materi-materi lain. Tapi itu kembali lagi dengan komposisi dari lagu tersebut. Oke, di sini gue akan jelaskan. Lagu ini komposisinya di bagian depan ini lebih pelan secara dinamika. Bagian pertama ini ada piano dan vokal saja.
Jadi otomatis loudness-nya akan lebih pelan. Oke, kita cek ya. Oke, sekitar minus 18 LUFS kalau secara integrated. Momentarinya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cek di bagian tengah, di bagian yang sudah full dengan drum dan instrumen-instrumen lain, kita cek ya. Lihat di sini momentarinya sampai minus 11, short term-nya juga sampai minus 11. Integrated loudness-nya sudah mulai mendekati minus 14 LUFS. Di bagian belakang juga sama, momentarinya bisa sampai minus 10 bahkan. Dan rata-rata di minus 11. Integrated loudness-nya nanti akan terbaca di minus 14. Karena integrated loudness itu membacanya dari awal sampai akhir lagu ya. Jadi tidak bisa dari tengah-tengah lagu. Nah, dengan kita mengetahui secara loudness di bagian-bagian tertentu lebih kencang dibandingkan standar loudness-nya, misalnya YouTube di minus 14 gitu ya. Sedangkan di bagian ref atau bagian terakhir lagu yang biasanya puncaknya, itu kita bisa tahu bahwa momentary dan short term-nya di sekitar minus 10 sampai minus 11. Artinya lebih kencang sekitar 4 sampai 3 dB dari standarnya YouTube. Sehingga apa yang kita dengar di situ akan lebih kencang pada bagian part lagu bagian tersebut. Sedangkan secara keseluruhan integrated loudness-nya dari awal sampai akhir kalau kita play dengan plugin ini kita terapkan, dia akan membaca loudness-nya di minus 14 LUFS yang artinya sesuai dengan standar YouTube, Spotify, dan sebagainya. Tapi dia tidak akan peduli dengan bagian ref terakhir, ref di tengah yang secara loudness, momentary dan short term-nya lebih daripada standar di minus 14. Bisa sampai minus 10, minus 11 gitu. Tergantung dengan komposisi lagunya. Berbeda dengan kalau misalnya komposisi lagunya secara dinamika lebih rata ya dibandingkan lagu seperti ini yang dinamikanya lebih lebar. Jadi itu salah satu cara cheating untuk mengakali loudness standar di berbagai macam platform digital sekarang. Jadi kembali lagi ke komposisi lagunya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Iam Hun atau Ayam Hun. Would you like to share your mastering chain or just let me know how to use mastering plugin properly? Okay, why not? I will show you my mastering chain. Okay, this is my mastering chain. Yang pertama, biasanya gue menggunakan kompresor, Shadow Hills Mastering Kompresor. Di dunia nyata ini ada hardware-nya, ini versi plugins-nya. Karena gue nggak sanggup buat belinya. Harganya satu mobil soalnya. Kemudian selanjutnya ada FabFilter Pro Mastering Multiband Kompresor. Kemudian ada Dangerous Bass EQ, ini back sandal EQ, EQ yang sangat sweet sekali. Kemudian ada Better Maker equalizer juga. Nah ini biasanya gue pakai buat main EQ pas mastering. Kemudian ada FabFilter lagi Pro Q3, biasanya buat sedikit koreksi-koreksi. Di sini gue kebetulan menggunakan dua FabFilter Pro Q. Kemudian ada BX Clipper dari brand Wops untuk clipping. Kemudian ada FabFilter Pro L2 sebagai final chain dari mastering untuk limiting dan untuk menaikkan level dan loudness secara keseluruhan. Oh, final chain-nya sebetulnya kalau gue pakai Sound ID ya, karena ini untuk kalibrasi speaker yang gue pakai di studio ini. Kira-kira seperti itu mastering chain gue. Oke, pertanyaan selanjutnya dari D Foundation. Bagaimana membuat mixing di bagian low end terdengar rapih, tidak clash antara kick dan bass? Nah, ini pertanyaannya bagus, banyak sekali yang mempertanyakan hal ini juga. Bagaimana supaya kick sama bass itu kawin gitu ya? Apa kita kawinkan ke KUA atau kita lakukan treatment ya pada saat mixing gitu. Menurut gue sih sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana komposisi lagu itu dibuat dan juga pemilihan soundnya. Jadi kalau misalnya kicknya mau lebih low dan ada subnya, ya
bassnya jangan mengikutin kicknya seperti itu juga gitu. Jadi harus lebih mengalah dalam pemilihan sound. Sebaliknya juga kalau misalnya bassnya mau lebih low, ya kicknya mungkin bisa sedikit agak ramping lah gitu. Dan kita juga bisa melakukan treatment seperti itu pada saat mixing gitu ya. Jadi saling mengurangin satu sama lain. Kalau misalnya ada yang harus dilebihin, yang satunya kita kurangin aja gitu. Tapi ada satu trik yang sering gue lakuin kalau misalnya kok sudah kita treatment kok masih sedikit agak numpuk ya gitu. Nah, gue akan kasih tahu ya. Nah, bagaimana bisa kalian dengar perbedaannya? Semoga trik tadi bisa kalian terapin ya pada saat kalian mixing. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Drigord Music. Udah jadi perdebatan sejak lama, haruskah produser mengikuti LUFS yang direkomendasikan streaming platform atau lakukan sesuai konteks track tanpa selama tidak menghancurkan overall track? Ya ini juga masih jadi perdebatan sampai sekarang, termasuk gua juga. Terutama kalau misalnya gua ngirim master ke label-label tertentu, mereka masih menginginkan master dengan level yang cukup loud ya gitu. Walaupun gue juga sering jelasin kalau nanti juga di platform digital akan diturunin loudness-nya, akan dinormalisasi. Jadi sebetulnya nggak perlu sekenceng-kencengnya juga masternya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga harus pikirkan bahwa label akan mengirimkan itu ke radio. Nah, sedangkan di radio kita tidak bisa mengatur standar loudness-nya seperti apa. Jadi yang sekarang ini gue lakuin adalah gue akan berusaha kirim dua versi master, versi radio master dan juga versi untuk streaming platform. Kalau memang diminta oleh label. Tapi kalau misalnya nggak diminta oleh label, gue biasanya hanya akan mastering paling loud mungkin di sekitar -10 sampai -9 LUFS. Tergantung dari materinya ya gue kerjain. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Haidar. Halo Kak, mau tanya gimana caranya kita dapetin loudness yang maksimal tapi masih bisa ada headroom dan tidak terdistorsi atau pecah. Wah, itu impian semua orang ya. Impian semua engineer supaya dapat loudness yang maksimal, tidak pecah, tidak ada distorsi gitu. Sebetulnya ada beberapa cara, kombinasinya ada beberapa step ya. Tapi gue akan jelasin yang paling simpel aja, yaitu menggunakan clipper dan limiter. Jadi kombinasi antara keduanya. Kan gue kasih tahu caranya. Oke, di sini sudah ada clipper dari Brandworks BX Clipper. Fungsinya clipper itu adalah untuk mencukur atau memotong transient yang masuk ke plugin ini sebelum menuju ke plugin limiter. Gunanya adalah supaya plugin limiternya nanti kerjanya tidak terlalu berat. Kalau misalnya tidak menggunakan clipper, nanti transient-transientnya akan kena thresholdnya si limiter. Nah, itu biasanya yang bikin audionya jadi agak pumping atau pecah dan sebagainya gitu. Oke, kita cek ya. Kita play dulu musiknya. Nah, kalian sudah lihat bahwa di sini clippernya sudah mulai bekerja. Transient-transient yang masuk dari materi yang gue play itu udah mulai dicukur sekitar -5 sampai -6 dB dipotong transientnya. Nah, kita akan lihat di limiter yang gue gunakan ada FabFilter Pro L2. Nah, di situ terlihat bahwa transientnya sudah cukup rata ya. Apa yang terjadi kalau misalnya gue matikan si clippernya? Nah, muncul transient-transientnya lagi ya. Sekarang gue lagi si clippernya. Nah, sudah terlihat bahwa sudah dicukur transientnya gitu. Nah, dengan ini kita bisa naikin gain dari limiternya dengan aman. Di sini gue naikin sekitar 10 dB, belum kena limiternya, ya.
Sedangkan untuk loudness-nya sudah mencapai -8, -7 secara integrated ya, tapi part itu saja. Kalau kita lihat di sini, gua ceilingnya di -11. Jadi sebetulnya fun fact-nya, kalau misalnya kita clipping -11, di limiternya kita bisa naikin sampai -11 juga. Kita cek ya. Oke, di sini sudah mulai ada kena limiter, tapi nggak terlalu ekstrim ya, cuman -1 gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat loudness-nya juga sudah mencapai angka yang lumayan. Bahkan masih bisa kita push lagi sih sebetulnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan dengarkan sama-sama bagaimana pengaruhnya si clipper terhadap si limiter. Oke, kira-kira seperti itu penggunaan clipper dan limiter dalam mastering untuk mendapatkan loudness yang maksimal dan juga tidak pecah dan tidak ada distorsinya. Oke, semoga bisa membantu kalian ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Semoga sesi Producer Talk ini bisa bikin skill kalian sebagai produser semakin upgrade. Jangan lupa nonton kelas-kelas Producer Talk lainnya yang dibawain oleh mentor-mentor handal. YMPC Producer Talk brought to you by iExperience.id. Bye!